Jadi saya ini pada tanggal 1 Januari 2021, tepatnya awal tahun di tahun baru, saya mendapatkan kabar yang sedikit kurang baik, dan itu memang sangat kurang baik bagi saya ya, bahwa saya dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya kalian semuanya di rumah? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam limpahan kesehatan ya. Oke, sudah sekian lama channel ini saya anggurkan ya, cukup tidur panjang. Jadi ini adalah video perdana saya setelah sekian lama tidur. Jadi untuk rekan-rekan semua, sebelum saya mulai video kali ini, saya akan menginformasikan terlebih dahulu bahwa nama channel ini sedikit ada perubahan ya. Yang semula Be Natural Healthy Life saya ganti menjadi Serasa ID ya. Serasa ID itu apa sih? Nah, di sini saya punya filosofi tersendiri kenapa berubah jadi nama seperti itu. Jadi Serasa adalah sehat, waras dan bahagia. Jadi maksud saya adalah dengan kondisi sekarang ya, banyak sekali permasalahan yang ada dari masalah perekonomian, kesehatan dan macam-macamnya. Saya berharap kita semua selalu dalam kondisi sehat ya, kemudian waras secara kejiwaan ya. Kita harus selalu waras kondisinya, dan tentunya harapannya adalah untuk apa? Untuk tetap bahagia seperti itu. Oke, jadi besok kalau kalian akan mencari dan belum subscribe, cukup ketik Serasa ID seperti itu. Oke, rekan-rekan semua yang di rumah, untuk mengawali video saya perdana kali ini, saya tidak akan mengupas permasalahan yang terlalu berat ataupun membahas terkait dengan alam di sekitar kita yang banyak memberikan manfaat untuk manusia. Tapi di sini saya akan sharing to caring. Di sini terkait apa yang sedang menjadi ujian kita semua, yaitu COVID-19 ya. Kita sudah dihadapkan pada pandemi ini sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya. Nah, di sini saya tidak akan membahas terkait COVID-19 itu seperti apa sih, mutasinya sekarang itu sampai mana sih, atau mungkin obatnya yang ada sekarang itu apa yang benar, atau bagaimana sih untuk penanganannya. Tidak. Saya tidak akan membahas sampai sana. Tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah bagaimana sekarang kita harus bersikap ketika ada keluarga, tetangga, atau bahkan orang tua, anak, suami yang secara tidak kita inginkan tiba-tiba COVID-19 positif. Seperti itu. Oke? Jadi buat kalian, jangan skip video ini, tonton sampai akhir, dan bagaimana pengalaman saya sebagai terkonfirmasi positif 19 ya. Jadi buat kalian, subscribe dulu tombolnya, subscribe, kemudian like, kemudian share video ini. Harapan saya bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Maksudnya kalian bisa mungkin sharing juga terkait dengan pengalaman kalian menjadi pasien COVID, atau mungkin terkait dengan hal lain. Silahkan. Oke? Singkat cerita, saya akan sharing terlebih dahulu ya. Jadi saya ini pada tanggal 1 Januari 2021, tepatnya awal tahun di tahun baru, saya mendapatkan kabar yang sedikit kurang baik, dan itu memang sangat kurang baik bagi saya ya, bahwa saya dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Nah, apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah saya tidak merasakan apa-apa. Lucu kan? Ya, jadi saya adalah pasien tanpa gejala. Jadi saya adalah pasien hasil tracking dari rekan saya. Jadi pada waktu itu
di tempat instansi saya bekerja, kebetulan beberapa ada yang terkonfirm, dan saya sendiri termasuk orang yang kontak erat, sehingga pada waktu itu saya mau tidak mau harus ikut dilakukan uji swab PCR. Dan setelah keluar, pas pada tanggal 1 Januari itu saya positif konfirm COVID-19. Bagi saya ketika mendengar kabar itu, pertama shock dalam arti saya tidak menyangka bahwa saya akhirnya mendapat hadiah itu di awal tahun. Dan yang kedua, ternyata virus yang awal mulanya non jauh di sana bisa sampai ke dalam tubuh saya, seperti itu. Pada waktu itu saya harus melakukan isolasi mandiri. Bersyukurnya pada waktu itu saya cukup isolasi mandiri di dalam rumah saja, masih ditemani oleh anak dan suami meskipun harus berbeda gedung, seperti itu. Nah, rasanya gimana ya? Rasanya kalau saya sendiri pas awalnya memang shock, karena pada awalnya saya harus dibawa ke shelter, tapi karena kondisi memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, saya tetap harus isolasi mandiri di rumah, begitu. Dan bersyukurnya lagi masyarakat di lingkungan saya, alhamdulillah mereka open mind. Jadi ketika ada kabar seperti itu, bahu membahu lah, saling bantu sama lain, seperti itu. Dan suami saya ketika saya kabari pun langsung kita bergerak cepat, dalam arti saya tidak ingin akan menjadi momok buat keluarga saya sendiri, seperti itu. Jadi memang saya harus mengabari bidan desa, kemudian mengabari pihak-pihak terkait seperti puskesmas tempat wilayah saya tinggal, pun menghubungi dusun dan RT RW sekali. Jadi untuk rekan-rekan semua, baik kalian yang mungkin keluarga mungkin mengalami, tolong open mind ya, baik sebagai pasien ataupun masyarakat. Nah, saya bersyukur pada waktu itu saya tidak mengalami gejala apapun, meskipun tetap harus minum vitamin segala macamnya, tapi sama sekali saya tidak merasakan gejala apapun. Saya hanya banyak kegiatan di dalam kamar, kemudian jam berapa saya harus sunbathing dari sinar matahari. Nah, cuma seperti itu jadi alhamdulillah seperti itu. Tetapi buat teman-teman semua, yang di sini akan saya tekankan adalah untuk rekan-rekan di luar sana, bahwa masih banyak sekali saat ini fenomena stigma buruk yang muncul kepada orang yang terpapar COVID-19. Ya, mereka yang sudah positif atau yang masih positif, ataupun yang setelah selesai sebagai pasien ODP maupun PDP, dijauhi masyarakat karena takut tertular. Nah, masalahnya yang lebih tragis adalah ketika ada pasien positif COVID-19 ini dari rumah sakit, kemudian beliau harus keluar, mohon maaf, dalam keadaan meninggal dunia, terinfeksi, masih kondisi terinfeksi COVID-19. Masyarakat beberapa masih menolak jenazahnya karena dalam arti masih takut, karena takut tersebar. Padahal banyak literatur, banyak para ahli mengemukakan bahwa jika si inang atau si orangnya ini meninggal, otomatis virusnya pun tidak bisa menularkan kembali. Dan yang di sini perlu saya garis bawahi, pada kondisi seperti ini saya sangat tahu sekali bahwa orang itu mudah cemas, kemudian merasa penat karena banyak hal ya, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga ekonomi dan timbulnya gesekan di lingkungan masyarakat akibat dampak kebijakan seperti sekarang ada PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah ya. Jadi untuk rekan-rekan semua, memang kita berada pada masa dimana kita harus lebih peduli pada sekitar kita ya. Yang saya membuat miris adalah bahwasanya hingga sekarang pun sudah 1 tahun berjalan, masih ada beberapa masyarakat yang benar-benar
mengucilkan, bahwa menganggap si pasien dan keluarganya ini yang terkonfirmasi positif ini dianggap aib, ya, yang harus dihindari, dikucilkan segala macam. Ya memang saya akui ya, memang untuk para penyuluh baik dari instansi pemerintah swasta ataupun dari instansi terkait hal ini itu masih sangat minim. Mungkin ada sudah masyarakat sudah banyak diedukasi lewat RT, RW, pedukuhan terkait dengan hal ini untuk jangan memerangi orangnya, tapi penyakitnya. Jangan sampai mengucilkan orangnya, jangan sampai membuat orang-orang yang positif ini terpojok. Tapi pada kenyataannya di lapangan adalah bahwa pendidikan kesehatan atau penyuluhan seperti ini itu tidak sampai pada lapisan-lapis bawah. Jadi mungkin sudah disampaikan tapi tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Jadi masih banyak kasus di masyarakat. Contohnya pada saya sendiri ya, ketika pada waktu itu harusnya saya sudah bekerja kembali, saya harusnya sudah 3 atau 4 hari saya bekerja, tidak sengaja saya mampir ke suatu tempat, dan di situ bersama ada kenalan di situ yang mengetahui bahwa saya adalah pasien positif kemarin. Beliau tidak tahu bahwa saya sudah selesai isoman dan saya pun sudah mendapatkan hasil PCR evaluasi negatif. Nah, tadinya beliau tahu ada saya di situ, tiba-tiba beliau tidak jadi memesan barang yang harusnya dia beli karena di situ ada saya. Nah, secara sangat tidak enak sih waktu itu saya rasakan. Tiba-tiba dia membatalkan pesanannya. Nah, pamit pergi. Oke, pas itu saya tidak begitu merasakan. Cuma habis itu si pemilik toko ini mengungkapkan bahwa saya mohon maaf pada saya dan saya diminta untuk pindah ke toko yang lain. Itulah yang masih terjadi sampai sekarang ini. Jadi sampai seperti itu. Kita memang tidak mengharapkan hal itu terjadi ya pada kita. Kita siapa sih yang ingin punya sakit, ya kan? Apalagi sakit yang seperti ini, seperti itu, yang belum ada jelas obatnya. Memang pemerintah sudah mencanangkan banyak sekali program ya, dan kampanye-kampanye pun sering digalakkan terkait dengan protokol kesehatan, dan memang itu memang harus kita patuhi ya, dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari perkumpulan, membatasi mobilitas, itu memang harus kita lakukan. Tetapi yang belum sampai ke lapisan bawah adalah itu, bagaimana memberikan dukungan sosial di dalam masyarakat agar antar masyarakat ya itu bisa saling bahu membahu, saling bantu membantu, memberikan pemecahan masalah, bukan menambah masalah. Karena apa? Karena ketika nanti jika di dalam masyarakat masih berlaku sistem pengucilan, menganggap COVID itu aib segala macam, yang akan ditakutkan apa? Ketika nanti suatu saat ada salah satu masyarakat yang mungkin sebenarnya dia sudah tahu dia positif, nah dia tidak akan berusaha untuk mencari penanganan yang baik, atau bahkan beliau akan mungkin tidak mengatakannya atau tidak jujur. Nah, karena apa? Karena takut dikucilkan, karena takut dianggap aib, seperti itu. Jadi di sini saya akan bahas bahwa sebenarnya ada 4 dukungan sosial yang harus kita lakukan ya sebagai masyarakat yang baik. Yang pertama ada yang namanya appraisal support. Itu adalah dukungan yang kita berikan untuk memberikan pemecahan masalah atau menguraikan masalah. Maksudnya di sini adalah ketika ada suatu masalah kasus ya, sebagai warga masyarakat dalam hal ini COVID ya, kita ketika tahu ada warga, kita berusaha untuk membantu. Apakah ini perlu diisolasi, apakah ini harus diantar ke shelter, atau mungkin kita konsulkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang seperti puskesmas contohnya. Yang kedua, ada yang namanya tangible support. Itu adalah bantuan nyata yang dapat diberikan kepada seseorang atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Bantuan nyata bentuknya apa? Bisa bantuan logistik ya, bantuan logistik, karena
secara tidak langsung ketika ada pasien yang positif mungkin tidak ada gejala seperti saya, otomatis semua keluarga tidak bisa keluar rumah, otomatis kebutuhan sehari-hari segala macamnya pun tidak akan terpenuhi jika tanpa bantuan sekitar, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah self-external support, yaitu dukungan untuk bisa membuat masyarakat atau seseorang itu memiliki pandangan yang baik terhadap dirinya. Dia pede, percaya diri. Jadi ketika ada masalah seperti ini, maka kenapa kita tidak diperbolehkan untuk mengucilkan, menganggap itu adalah hal yang buruk, aib segala macam, agar nilai diri seseorang atau percayaan diri seseorang itu kembali tumbuh, agar dia bersemangat kembali untuk kembali beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, belonging support atau dukungan untuk diterima di dalam satu bagian masyarakat. Nah, di situ harapannya setelah selesai si COVID ini pergi dari dalam tubuh seseorang, si orang ini bisa kembali menjadi individu seutuhnya, memiliki peran di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, secara awam saya akan berikan hal-hal apa yang perlu kalian lakukan ketika mungkin ada keluarga atau mungkin kalian sendiri yang terkonfirmasi positif. Yang pertama, waktu saya mengalami, ya, mungkin shock pada awalnya, tapi habis itu harus tenangkan diri dan atur setelah ini saya harus bagaimana. Nah, ya. Kemudian yang kedua, ya, jika ini bukan hasil tracking dari wilayah setempat, segera lapor pihak terkait, minimal RT RW. Nah, nanti RT RW akan menyampaikan ke mungkin puskesmas segala macam. Kalau tidak, silakan bisa hubungi bidan desa, ya, atau puskesmas wilayah. Yang ketiga, ya, hubungi sanak saudara, ya, atau teman, kerabat, atau siapa yang mungkin minimal lah, ya, 5 hari atau seminggu sebelumnya sempat kontak dengan kita, ya, agar apa? Agar mereka juga melakukan isolasi mandiri juga, karena kita tidak tahu virus tersebut seperti itu. Apalagi sekarang kebijakan terkait dengan tracknya swab sudah berubah, ya. Kemudian yang keempat, ya, selalu calm down, ya, berdoa untuk kesembuhan dan patuhi protokol. Meskipun kita tidak tahu, ya, ketika di rumah mungkin kita positif, anak, suami, ayah, ibu kan tidak tahu. Kita tetap harus bedakan kamar, bisa mungkin bedakan gedung, alat makan segala macam harus berbeda, dan gunakan masker di dalam rumah. Begitupun sama yang sehat, ya. Kemudian yang kelima, patuhi waktu isolasi mandiri, ya, patuhi waktu isolasi mandiri. Dan yang keenam, jangan terlalu panik dengan info-info terkini, ya. Pelajari dulu, tanyakan kepada pihak yang memang benar paham terkait hal itu, agar apa? Psikis kalian tidak drop, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, sering-seringlah melakukan sunbathing atau dede, bahasa Jawanya dede, ketika jam-jam pagi, ya. Kemudian makanlah yang bergizi, sebisa mungkin banyakilah makan protein, ya, bisa telur rebus, bisa dari hewan ya, seperti ayam atau ikan, bisa. Konsumsi banyak buah, ya, apalagi mengandung vitamin C. Kemudian konsumsi obat yang diberikan oleh puskesmas, biasanya akan diberikan vitamin seperti vitamin C, ada mungkin suplemen tambahan, ada seperti madu, kemudian ada vitamin E juga, kadang zinc segala macam. Konsumsi dengan teratur, ya. Seperti itu. Dan untuk kita sebagai masyarakat kepada si pasien, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ya, maksimalkan penggunaan teknologi. Nah, sekarang ini masanya masa era globalisasi, ya, di mana internet, ponsel itu sudah dilengkapi dengan segala macam aplikasi yang sudah cukup canggih, saya rasa. Jadi kalian cukup sebenarnya bisa telepon, chatting segala macam untuk menanyakan kabar, mungkin apa yang dibutuhkan segala macam. Itu adalah dukungan moral tersendiri bagi si pasien. Kemudian yang kedua, kirim sesuatu, ya. Ini tidak harus dalam arti kalian harus mengirim parcel atau seluruh kebutuhan, tidak. Bisa hanya mengirimkan mungkin
buah lah atau sekedar camilan apa, mungkin hal kecil tapi itu sangat benar-benar sangat dibutuhkan bagi Sven, karena dia merasa banyak yang mendukungnya, bahwa dia tidak dikucilkan, bahwa dia tidak dibiarkan begitu saja, seperti itu ya. Yang ketiga, jadi pendengar yang baik. Ada kalanya ketika dalam masa isolasi ya, kita merasa penat ya, kita pingin sharing, mungkin yang karena hanya di dalam kamar atau mungkin paling ya sekitar area rumah, ketika kita mengambil manfaat sinar matahari, kita mungkin kurang teman ngobrol. Sekalipun di rumah mungkin ada suami, anak, segala macam, tapi mungkin kita kadang mungkin pinginlah ngobrol dengan teman atau apa ya. Jadilah pendengar yang baik. Mungkin itu menjadi solusi agar tambah semangatnya, agar keinginan untuk sembuhnya lebih lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terbaik adalah doa ya. Kita berusaha untuk mendoakan rekan kita, teman kita, saudara kita tersebut agar diberikan cepat kesembuhan. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi. Ini penting. Karena apa? Karena banyak kasus pasien-pasien COVID positif itu memang ada yang cepat mendapat isolasi 10 hari, dievaluasi dia langsung negatif. Tapi ada yang setelah evaluasi PCR 2 kali atau mungkin ada mungkin malah 4 kali itu baru negatif, itu juga ada. Nah di situ mungkin banyak rekan-rekan yang seperti itu tambah down, kok saya nggak ini, saya nggak itu, kok lama. Nah orang-orang yang seperti ini yang membutuhkan dukungan. Jadi untuk rekan-rekan semua, baik kalian yang tenaga pendidik atau mungkin orang kesehatan juga, saya juga terbatas dalam penyampaiannya ya. Mungkin saya membuat video ini tujuannya adalah agar membuka wacana kalian semua, bahwa memang prokes penting, tapi ada hal lain yang dilupakan, dan ini yang membuat lebih buruk kondisinya ya. Bahwa dukungan orang sekitar, dukungan masyarakat, tidak ada pengucilan, tidak ada menganggap aib kasus seperti ini, itu akan lebih banyak membantu untuk motivasi segera sembuh ya. Jadi harapan saya video ini banyak di share ya, banyak mungkin dikomentari, atau mungkin kalian ada yang ingin sharing dengan saya, kita saling berbalas chat di komen YouTube di sini bisa. Oke, terakhir kata, semoga kita selalu dalam kesehatan selalu, kita dihindarkan dari COVID-19 ini, dan bersyukur sekali sekarang kita sudah ada program vaksinasi COVID-19. Jadi buat kalian yang memang sudah mendapatkan kuotanya untuk dilakukan vaksin, semoga nanti kita segera bisa mendapatkan vaksin tersebut. Oke, pokoknya patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pesan saya, jangan kucilkan masyarakat di sekitar kita yang terkonfirm positif 19. Oke? Semoga video ini bermanfaat, memberikan banyak pemahaman dan membuka pemikiran kita, bahwa tidak hanya prokes yang kita harus gaungkan, tapi dukungan sosial dan dukungan masyarakat kepada pasien positif memang harus kita lakukan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini. Dukung terus video saya dan channel saya agar lebih bisa semangat kembali besok untuk kedepannya membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, salam serasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.